warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Enda Jayapane akan melaksanakan rekaman praktek pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan uji kinerja, di mana pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan adalah di kelas 10 SMA IT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Berikut hasil dari rekaman video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Anda semuanya siswa kelas 10 MIA 1 kembali bertemu dalam pembelajaran matematika wajib bersama Ustadz di sini. Mana hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya di kelas 10 pada materi fungsi ya. Terakhir itu kita sudah membahas materi fungsi. Hari ini kita melanjutkan materi berikutnya dari fungsi tersebut, yaitu fungsi kuadrat. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, ya di sini ada baiknya dulu kita untuk mulainya dengan mempersiapkan diri. Salah satu yang mempersiapkan, karena daring ya, kita mempersiapkan perangkatnya dulu gitu. Apakah sudah terkoneksi dengan baik, suara Ustadz sudah terdengar atau belum gitu ya. Ini kita sambilkan dengan mengabsen Ananda gitu ya. Jadi Ustadz akan mengabsen dulu, menyebutkan nama, yang namanya disebutkan, silahkan hidupkan mic-nya, kemudian kameranya gitu ya, sehingga nampak wajah siswa dan persiapannya di dalam belajar. Oke, yang Ustadz panggil silahkan hidupkan mic-nya ya, sama kameranya. Ini Ustadz absen dulu. Oke, baik. Untuk absen pertama, Ahmad Nabil hadir. Hadir, Ustaz. Sehat, Nabil? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Siapanya suara Ustadz jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke. Ya. Angkatnya gimana, alat tulisnya sudah disiapkan? Buku tulis, buku catatan. Boleh ditunjukkan? Terus. Oke, berikutnya Nabil sudah siap. Aiman Rifat hadir. Ustaz. Aiman, boleh dihidupkan kameranya Aiman? Oke. Siap ya untuk ikuti pembelajaran Aiman? Bisa, Ustaz. Oke. Kemudian absen berikutnya Ari Naufal. Hadir. Hadir ya. Oke. Suara Ustadz terdengar jelas? Jelas, Ustaz. Oke, baik. Perangkatnya, alat tulisnya ada ya? Sudah siap ya? Oke, siap untuk mengikuti pembelajaran. Berikutnya Zukron. Hadir, Ustaz. Zukron ya. Siap ya untuk mengikuti pembelajaran dan baik ya. Alat tulisnya gimana Zukron? Sudah. Ustaz. Oke. Zukron, berikutnya Rehan Torik. Hadir. Hadir, Ustaz. Oke, Rehan. Alat tulisnya gimana Rehan? Sudah, Ustaz. Boleh tunjukkan? Asik. Yang disiapkan ya. Nanti kita akan mencatat pembelajarannya untuk catatan pengetahuan gitu ya. Berikutnya Malik Putra. Baik, jika tadi sudah kita lakukan persiapan pembelajaran hari ini gitu ya, maka sebelum memulainya Ustadz mohon kepada ketua kelas 10 MIA 1, ketua kelas siapa? Saya, Ustaz. Nabil ya? Ya, Ustaz. Silakan boleh dipimpin temannya dulu untuk membacakan doa persiapan untuk memulai pembelajaran. Kan Nabil. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai pelajaran ini dengan mengucapkan doa sebelum belajar. Doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni. Sudah, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Nabil ya. Sudah memimpin temannya untuk membacakan doa. Berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini gitu ya. Di mana walaupun suasana pembelajarannya terbatas, dalam pembelajaran daring kita tidak bisa bertatap muka, namun bukan berarti menyurutkan niat kita untuk menuntut ilmu gitu ya. Karena salah satu tuntutan agama juga kita dituntut untuk bisa selain meningkatkan iman, juga meningkatkan ilmu gitu ya. Di mana salah satu janji Allah akan meningkatkan derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi salah satu ikhtiar kita dalam beribadah dan juga melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim gitu ya. Bahwa
Walaupun keterbatasan bukan berarti menyurutkan niat kita untuk mengikuti pembelajaran. Salah satunya melaksanakan pembelajaran matematika yang hari ini akan kita lakukan. Baik, di sini Ustadz akan memberikan pembelajaran berkaitan dengan fungsi kuadrat. Namun sebelum memulai, ini Ustadz share screen dulu. Ya, kita persiapkan share screen. Jadi bagian Anda ini bisa memperhatikan materi pembelajaran yang akan Ustadz berikan. Oke, bentar. Oke, ini sudah terlihat ya apa yang ada di layar. Ini kelompok dan sebagainya. Jadi nanti hari ini kita akan banyak berdiskusi, kemudian banyak melakukan kerjasama ya. Jadi nanti Ustadz mohon kerjasama dari Ananda dalam membangun pengetahuannya gitu ya, dari informasi yang diterima dari PowerPoint yang akan ditayangkan. Oke, ini Ustadz mau tayangkan PowerPoint dulu. Ya, ini sudah terlihat jelas ya di layar materi kita. Sudah. Ya? Sudah, Ustaz. Baik. Jadi ini Ustaz sambil menjelaskan, silahkan nanti hal-hal penting yang ada dalam PowerPoint ini Anda catat gitu ya. Catat di buku catatannya. Nanti kita di sesi berikutnya ada nanti dalam bentuk pengisian LKPD secara berkelompok. Jadi nanti materi yang kita pelajari dari PowerPoint ini akan kita implementasikan pengetahuannya dalam bentuk kerjasama kelompok. Dan nanti di akhir pembelajaran juga akan diberikan reward bagi kelompok terbaik berdasarkan kemampuan dan hasil dari kerjasama kelompoknya ya. Jadi silahkan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, ini start mulai. Oke, sebelum memulai pembelajaran sebagai pendahuluan, ini Ananda bisa mengamati gambar-gambar berikut. Ini ada 4 gambar ya. Pertama, lintasan pelangi. Kedua, ini lintasan tendangan Ronaldo ya, yang sering kita lihat tendangannya menukik. Kemudian lintasan pelemparan bola basket. Satu lagi lintasan roket. Oke, dari mengamati gambar berikut, apa kesamaan dari gambar-gambar tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Satu siswa dulu mungkin. Apa kesamaan bentuk dari gambar tersebut? Dan Ya, boleh. Silahkan Ari. keempat gambar itu memiliki bentuk garis melengkung. Betul. Ada garis melengkung ya. Awalnya itu garisnya dari bawah, terus naik, dan turun lagi gitu ya. Dan materi ini seperti garis melengkung, naik kemudian turun gitu ya. Kira-kira kalau menjawab pertanyaan kedua yang ada di layar, dapatkah kamu menghitung ketinggian dari lintasan objek tersebut? Kalau lintasan tendangan Ronaldo ini bisa dikira enggak tingginya berapa? Bisa ya? Lebih kurang setinggi gawang gitu kan. Kalau bola basket juga diperkirakan bisa. Namun yang jadi masalah ini lintasan pelangi dan lintasan roket. Karena ketinggiannya ini agak sulit diukur gitu ya. Namun dengan ilmu pengetahuan ini bukan suatu hal yang sulit ya. Dalam artian ini bisa diselesaikan masalahnya salah satunya dengan mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu fungsi kuadrat. Karena fungsi kuadrat ini nanti berkaitan dengan lintasan-lintasan garis melengkung seperti yang tampak di layar gitu ya. Baik, sebelum kita membahas apa itu fungsi kuadrat, juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ini Ustaz jelaskan dulu tujuan belajar kita, yang nanti akan kita jadikan sebagai pegangan apakah sudah tercapai di akhir pembelajaran atau tidak. Pertama, kita bisa menentukan bentuk umum fungsi kuadrat. Ya. Kemudian bisa menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi potong dan sebagainya. Itu nanti kita pelajari bagaimana cara mempelajarinya, kita ikuti pembelajarannya. Baik, adapun kegiatan belajarnya, ini pertama pembukaan pembelajaran, tadi sudah kita lakukan, absensi dan sebagainya. Kemudian pengamatan media pembelajaran PowerPoint yang sekarang sedang kita laksanakan gitu ya. Dan sambil mencatat materi atau informasi penting yang ada di dalamnya. Kemudian nanti ini ada pengerjaan LKPD secara berkelompok melalui Google Jamboard. Ya, jadi nanti kita manfaatkan media belajar daring. Kemudian nanti merefleksi dan menutup pembelajaran. Kita nanti membuat kesimpulan ya berdasarkan PowerPoint penjelasan materi yang sudah diberikan. Oke, untuk kelompok tadi dijelaskan bahwa kita ada menyelesaikan LKPD. Di sini Ustadz sudah menyusun kelompok belajar ya. Silahkan amati teman-temannya. Jadi nanti saling bekerja sama gitu ya. Yang namanya tercantum untuk Nabil itu kelompok 1 dengan Zukran dan Trianda. Kelompok 2 Ari, Rehan dan Malik.
Kelompok 3 Gema, Zigan, dan Sofian. Kelompok 4 Furkon, Aiman, sama Ibatila. Ini siap ya? Yang lain? Siap ya? Oke. Insyaallah, Ustaz. Silakan dicatat, diingat kawannya karena nanti ada kerjasama di sana dan ini nanti diambil kelompok terbaik untuk menyelesaikan LKPD yang disediakan ya. Namun bagi kawannya mungkin yang tidak hadir seperti Hibatila nanti bisa menyesuaikan ya tempat tadi. Jadi tadi tujuan pembelajaran kita bisa mengetahui bentuk umum fungsi kuadrat. Sekarang fungsi kuadrat itu apa dulu ya? Kita bahas pertama. Ini silahkan dicatat informasi pentingnya, terutama yang warna merah itu ya. Itu salah satu informasi pentingnya. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx, itu dibaca fx ya, Mang. Fungsi yang memetakan x kalau lebih panjang. Tapi kita baca cukup fx di mana bentuknya adalah ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Dengan syarat a itu tidak boleh bernilai 0. Jika b dan c itu boleh. Ya. Seperti apa contoh-contohnya? Di sini di layar tertampak. Pertama, contoh fungsi kuadrat yang memiliki bentuk ax kuadrat bx tambah c. Di sini ada pertama 2x kuadrat tambah 3x tambah 5. Ada lagi min 4x kuadrat dikurang 5x tambah 7. Ada lagi x kuadrat tambah 3x kurang 9. Ini yang bentuk utuhnya. Kemudian yang bentuk variasi lainnya gitu ya. Seperti berikut, ada 3 lagi. 5x kuadrat tambah 5, 4x kuadrat kurang 5x, 2/3x pangkat 2. Salah satu ciri-ciri fungsi kuadrat memiliki nilai x yang memiliki pangkat 2. Sedangkan b sama c-nya boleh ada, boleh tidak. Ya. Kalau contoh 1, 2, 3, 4 yang ada di layar, ini bentuk lengkap. Tapi yang 3 di bawah ini bentuk tidak lengkap. Ada yang nilai b-nya tidak ada yang nilai c-nya tidak ada, atau b dan c yang tidak ada sama sekali. Ya. Oke. Jadi di sini bisa nanti menentukan bentuk-bentuknya, kemudian nanti menuliskan ya. Di LKPD juga akan kita kerjakan. Oke, berikutnya. Dapatkah kamu menyebutkan nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat di atas? Oke. Untuk yang pertama, ini nilai A, B, C-nya berapa? Ada yang bisa bantu menyebutkan? Oke. Ada? Mungkin dari Putra. Nilai A 2, Ustaz. Oh, Zigan. Oke, Zigan. A-nya 2, B-nya berapa? 3, C-nya 5. 3. Oke, C-nya 5. Baik, betul ya. Berarti tinggal mengurutkan saja gitu. Berarti A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5. Berikutnya, kalau yang di bawah ini misalkan 4x kuadrat kurang 5x, itu A-nya berapa, B-nya berapa? Kita menjelaskan dulu. Ini A-nya. Oke, boleh, silakan. A-nya 4, B-nya 5. B-nya 5. 5 atau negatif 5? B-nya nggak ada. Apa dah? 5 atau negatif 5? Negatif 5. Negatif 5. C-nya? Nggak ada. Tidak ada, berarti nilainya 0 ya, kalau tidak ada. 0. Ada, tapi sama dengan 0. Gitu. Kalau 0 itu ada, tapi nilainya memang tidak bernilai gitu ya. 0. Oke, C-nya 0 di sini ya. Oke. Jadi yang tadi ini bentuk lengkap, yang di bawah tidak lengkap. Kalau tidak lengkap itu berarti salah satu nilai B sama C ada yang bernilai 0. Gitu ya. Jadi itu bisa diselesaikan dalam melukiskan grafik fungsi kuadrat. Kita memerlukan beberapa titik acuan, diantaranya ada 3. Pertama, titik potong dengan sumbu X, kedua titik potong dengan sumbu Y, dan ketiga titik balik grafik fungsi kuadrat. Bagaimana cara mencari ketiga unsur ini? Ini nanti kita akan bahas masing-masing. Pertama, titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X ini diperoleh dengan faktorisasi. Ya, ini materi yang dipelajari di SMP. Jadi ini sedikit mengingat bagaimana cara memfaktorisasi dan sebagainya. Ya, ini juga saya tunjukkan di sini. Tentukan titik potong dengan sumbu X dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5. Ya. Jadi fungsinya ini kita faktorkan. Ini dia. Di bawah. Baik. Itu sama dengan 0 untuk memfaktorkannya. Kemudian di sini muncul angka faktorisasi. Ya. Mengapa dipilih negatif 5 dengan negatif 1? Karena berasal dari angka-angka yang ada di soalnya ini ya. Negatif 6 dengan 5. Negatif 6 ini kita cari bilangannya yang penjumlahan 2 bilangan menghasilkan negatif 6. Sedangkan kalau di bawah ini perkalian
yang menghasilkan angka 5. Karena lebih mudah perkalian kita buat kali gini. 5 kali 1, ini kan 5 ya. Tapi kalau di atas ini 5 tambah 1, ini baru 6. Sedangkan yang diminta itu negatif 6. Maka kita sesuaikan 5-nya negatif, 1-nya negatif. Ya, maka ini akan bersesuaian. Dan muncullah di negatif 5 dan negatif 1 di faktorisasi. Ya. Materi SMP silahkan diingat kembali. Oke. Jika sudah dapat faktorisasinya, maka ada dua kemungkinan. Pertama, X kurang 5 sama dengan 0, atau X kurang 1 sama dengan 0. Tinggal pindah ruas, maka ketemulah jawaban dari X-nya gitu ya. Sama dengan 5 atau sama dengan 1. Ini artinya dia berikutnya bagaimana mengamati dan menganalisis. Ya. Ini ada dua fungsi kuadrat yang sudah digambarkan grafiknya. Jadi Ananda mengamati grafik berikut. Ya. Perhatikan grafik dua fungsi kuadrat berikut. Ada yang warna merah dan ada warna biru. Ya. Apa perbedaan antara grafik 1 dan grafik 2? Ini ada yang bisa menyebutkan perbedaan grafik 1 dan grafik 2 dalam segi bentuknya ya, dan juga namanya. Ada satu siswa? Saya, Tat. Oke, Nabil. Ya, apa perbedaannya Nabil? Grafik yang merah dan biru ini. Kalau yang merah tuh bentuknya kayak terbuka ke atas ya, Sat. Kalau Ya. misalnya yang biru tuh nih ke bawah, terbuka ke bawah. Terbuka di bawahnya gitu ya. Oke, Ya. betul. Secara kalimat disebut dengan terbuka di atas sama terbuka di bawah gitu ya. Jadi yang merah ini disebut dengan grafik terbuka ke atas. Kalau yang di bawah, grafik terbuka ke bawah. Betul ya? Perbedaannya di sana. Apa penyebab perbedaan tersebut? Apakah karena namanya atau nilai ABC-nya? Kira-kira. Di sini ada namanya ya. Dengan warnanya. Nilainya, Sat. Membedakan apakah nilai A, B, C atau sumbu simetri dan sebagainya. Nilai ABC-nya, Sat. Ada yang negatif sama ada yang positif. Betul. Oke. Yang positif yang mana? Yang merah atau yang biru, Nabil? Merah, Sat. Merah, betul ya. Yang ini positif nilai A-nya, yang di bawah nilai A-nya itu negatif. Ya. Jadi yang ini garis merah, biru, dan hijau. Ini mengamati lagi. Perhatikan grafik 3 fungsi kuadrat di atas. Apa perbedaan titik potong dengan sumbu X antara grafik 1, 2, dan 3? Dan kira-kira apa penyebabnya? Ada yang bisa bantu untuk menganalisa gambar berikut? Kira-kira dari namanya ada berbeda nih ya. Kira-kira apa penyebab perbedaan tersebut? Ada? Saya lagi, Sat. Oke, silakan Nabil. Perbedaan ketiga fungsi grafiknya itu, Sat, ditentuin sama nilai diskriminannya, Sat. Oke, diskriminan. Ya, betul ya, diskriminan. Ya. Terlihat nggak di sini diskriminannya secara langsung, Nabil? Terlihat, Sat. Dari mananya? Dari nilai ABC-nya juga, Sat. ABC-nya, pengaruh nilai ABC-nya ya. Di sini ada Ya. perbedaan, terutama di C-nya ini. Ada yang 3, ada 1, ada negatif 3. Oke. Ya. Secara umum betul, lebih tepatnya nanti kita bahas pada slide berikutnya ya. Oke, perbedaannya itu disebutkan tadi oleh Nabil berkaitan sama diskriminan ya. Diskriminan itu apa? Ini rumusnya. B kuadrat kurang 4AC. Ya, ini materinya sebenarnya dipelajari di persamaan kuadrat di materi SMP gitu ya, diulangi lagi. Jadi ini materi diskriminan untuk garis yang merah ini. Kalau kita masukkan nilai B kurang 4AC-nya ini, maka lebih kurang nilai yang positif. Dalam hal ini 16 ya. Kalau dia positif, maka disebutkan dia memotong sumbu X. Memotong itu di 2 titik ya. Di sini di garis titik 1 dan titik negatif 3. Sedangkan grafik yang kedua yang warna biru, itu D-nya sama dengan 0 atau diskriminannya bernilai 0. Ini disebut dengan menyinggung. Ya, menyinggung itu hanya satu titik yang dikenai di sini ya. Kalau tadi ini 2, kalau ini cuma 1. Ya. Sedangkan yang warna hijau itu diskriminannya nilai negatif. Kalau negatif maka disebut tidak memotong atau tidak menyinggung. Karena di sini jelas ya, garis sumbu X di bawah, grafiknya di atas. Sehingga tidak mengenai atau tidak ada menyinggung sama sekali. Oke. Jadi ada pengaruh diskriminan, ini silahkan dicatat.
pengaruh tersebut terhadap materinya seperti itu. Sekarang ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan sebelum kita beralih kepada penyelesaian LKPD yang ada di Google Jamboard. Ada yang mau bertanya? Ada Zat. Oke, silahkan Ari. Tadi pengertian diskriminan itu apa? Diskriminan itu pembeda, ya. Artinya dia pembeda yang membedakan apakah dia memotong di 2 titik atau cuma 1 titik atau tidak sama sekali, ya. Kalau dia positif berarti dia 2 tadi di 2 titik, ya. Seperti yang nampak tadi di perbedaannya. Nah, ini. Diskriminan itu pembeda, ya. Ini 2 titik, ini 1 titik, ini tidak ada sama sekali, ya. Pengertian dari diskriminan. Oke, paham ya? Paham. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita beralih kepada kerja kelompok? Ya, jika tidak ada, kita lanjutkan mengerjakan LKPD yang ada di Google Jamboard. Ini sudah Ustadz share di classroom-nya. Jadi silahkan bergabung menyelesaikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing, gitu ya. Tadi Ustadz sudah memberikan kelompoknya tadi, kelompok 1 Nabil, Riyanda sama Zukron, ya. Oke, ini tadi kelompoknya. Tadi kelompok 4 ini ada Putra, ya, gabung ganti sama Ibatullah. Oke, ini silahkan. Adapun cara kerjanya di sini nanti ada 6 soal, ya, yang tampak di layar. Ada 6 soal. Ini kalian isi sesuai dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan pertanyaan yang ada di atas, ya. Contoh pertama misalkan tuliskan contoh fungsi kuadrat. Kelompok 1 silahkan menjawab di kolom kelompok 1 yang warna kuning, ya. Kelompok 2 menjawab di warna hijau, kelompok 3 cukup 1 saja yang mewakili per kelompok, ya. Oke, sebutkan kuadrat ini soal nomor 1. Silahkan sesuai dan kelompoknya masing. Nanti Ustaz akan merapikan lagi, ya. Ini silahkan aja dulu aja. Oke, nanti kelompok yang paling cepat menyelesaikan Malik. dan benar maka dia Ada 1 sama 2. Rehan Torik tadi. Soalnya Tiga sama yang 4. mana tadi? Belum lihat, Boleh, soalnya lihat dulu. ya saling melengkapi, ya. Yang kelompok 4 tadi Putra, ya. Putra dengan Aiman. Di soal nomor 1 kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 belum. Susul, ya, kelompok 4-nya di soal nomor 1. Nomor 2 oke, kelompok 1 dan 2 sudah. Kelompok 3 oke. Soal nomor 3 dan 4 sudah kelompok 1. Oke, ini kelompok 1 udah jauh jalan. Bantu merapikan, ya. Sudah ada. Yes. Oke, baik. Ada lagi? Sudah, ya. Kalau sudah, ini mungkin kita selesaikan dulu untuk LKPD-nya. Berarti kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 juga selesai. Ini kita berikan reward. Untuk kelompok 1 nih bintangnya. Ini kelompok 2. Kelompok yang lainnya 1. Ya. Di bintangnya 2. Nanti kita Kenapa yang di atas nggak 5 gitu? Oh, mau ditambahin? Gak boleh banyak-banyak di Terserah, Bel. ini karena sudah pemenang kita berikan. 6 soal, 6 soal paling cepat lagi. Bintangnya harus 6 lah, Kak. Nah, cukup, ya. Ada 4. Ya, oke, ya. Kelompok ini berkaitan dengan LKPD. Ini ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan sama ininya, LKPD dan sebagainya. Paham, ya? Paham, Ustaz. Oke, semoga dipahami. Kemudian, oke, di sini. Ya, berikutnya, ya, kita tutup pembelajarannya dulu sebelum nanti ada evaluasi pembelajaran, gitu, ya. Kita jelaskan evaluasi nanti di akhir. Baik, ada mungkin 1-2 siswa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi berkaitan dengan fungsi kuadrat, gitu, ya. Apakah Ada Zat. silakan Ari. Kesimpulannya, fungsi kuadrat memiliki titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y serta memiliki titik balik. Oke. Cukup? Lalu
grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik jika nilai diskriminan plus. Grafik fungsi kuadrat menyinggung jumlah X di titik 1. Jika nilai diskriminan adalah 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X jika nilai diskriminan nilai negatif. Oke, betul. Baik ya. Itu yang dicatat tadi ya. Baik. Ya. Itu berkaitan tadi yang disampaikan oleh Nabil tadi, bahwa fungsi itu ada diskriminannya mempengaruhi perbedaan ininya ya. Perpotongan dengan sumbu X-nya. Oke, baik. Terima kasih Ari Naufal. Mungkin ada satu lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran. Saya Oke, Gema ya. Ya, silakan Gema. yang pertama, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan oke. ax kuadrat. Ya. Bentuknya ada lagi? Lalu grafik fungsi kuadrat itu berbentuk menekung terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Oke, baik, benar ya. Oke, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, tergantung nilai A-nya apakah positif atau negatif. Kalau positif terbuka ke atas, kalau negatif terbuka ke bawah, gitu ya. Tadi sudah sama-sama kita tampilkan dalam bentuk grafiknya, gitu ya. Berikutnya itu kesimpulan pembelajaran, boleh dicatat nanti apa hasil dari pembelajaran yang sudah diperoleh. Kemudian ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini, apa manfaatnya, gitu ya. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, mulai dari kerjasama kelompok, dan memperhatikan LKPD dan sebagainya. Mungkin ada 1-2 siswa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran. Anak, Oke, silakan Furkon ya. Silakan. berdasarkan pembelajaran hari ini, maka kita dapat mengetahui karakteristik fungsi kuadrat dan kaitannya dengan permasalahan sehari-hari, seperti grafik dan lintasan objek yang memiliki bentuk yang melengkung. Oke, terima kasih. Ada hubungannya ya dengan kehidupan sehari. Ada lagi yang mungkin bisa merefleksikan pembelajaran dari fungsi kuadrat ini? Ada, Iya, Ozigan ya. berdasarkan hasil belajar hari ini, kami mampu menentukan posisi titik potong dan titik balik fungsi, khususnya fungsi kuadrat. Oke, cukup? Iya, terima kasih Zigan ya. Zigan sama Fulcon tadi sudah merefleksikan pembelajaran bahwa ada hubungan antara materi yang kita pelajari yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena berikutnya, setelah pertemuan ini, kita akan masih melanjutkan tentang fungsi kuadrat, tapi dalam bentuk kebalikan. Kalau yang sekarang ini, kita mengetahui persamaannya, gitu ya, kemudian menggambarkan grafiknya. Pertemuan berikutnya, nanti itu akan dibalikkan. Diberikan grafiknya, menentukan persamaannya. Ya, bagaimana caranya? Ini silakan nanti dibaca. Referensinya ada di Google Classroom, itu bisa nanti diamati, kemudian di buku cetak juga ya, karena pekan depan kita akan membahas hal atau materi. Sebelum kita menutup pembelajaran gitu ya, kita melakukan evaluasi penilaian harian berdasarkan materi fungsi kuadrat kita pelajari ya. Tugasnya untuk penilaian harian fungsi kuadrat ini ada 2. Pertama, nampak di layar ini penilaian harian fungsi kuadrat ya. Silahkan diselesaikan, waktunya sampai jam 12 paling lambat ya. Kemudian penilaian diri sendiri ya, ini angket untuk penilaian sikap dan Ananda selama mengikuti pembelajaran. Nggak ada, Lat. Paham ya tugasnya ya? Ya. Oke, Paham? Oke, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Dev ya. Terima kasih, Ustaz. Ya.
demikianlah hasil perekaman dari video praktek pembelajaran dari uji kinerja saya selama mengikuti PPG dalam jabatan 2020 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.